Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Meilani dengan NIM 23660102 kelas C. Dalam video ini kami akan menjelaskan materi setelah UTS, yaitu tentang batuan sedimen dan batuan metamorf. Kami akan membahas memulai dari tekstur dan struktur, klasifikasi, provenance dan diagnosis, lingkungan pengendapan hingga proses metamorfismenya. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman memahami materi lebih baik. Pertama, tekstur, struktur, dan komposisi batuan sedimen. Tekstur batuan sedimen. Tekstur batuan sedimen meliputi ukuran butir dan distribusinya, misalnya penyortiran atau sortasi, morfologi butir dan fitur permukaan, dan karakteristik porositas, permeabilitas sedimen. Semua atribut di atas, mulai dari ukuran butir dan lain-lain, merupakan hal yang sangat penting yang dapat digunakan untuk menafsirkan proses dan lingkungan pengendapan, dan untuk menentukan sifat aliran fluida melalui batuan. Lanjut di ukuran butir atau grain size. Secara umum, ukuran butir mencerminkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, energi hidrolik lingkungan. Sedimen yang lebih kasar diendapkan oleh arus yang lebih deras daripada sedimen yang lebih halus. Lumpur terakumulasi di lingkungan, energi rendah. Kedua, jarak dari sumber. Ukuran rata-rata menurun di hilir dalam sistem aluvial fluvial, lereng di bawah di perairan dalam, dan arah bawah angin untuk membawa vulkaniklastik eksplosif. Tetapi ingat, lingkungan energi rendah juga terjadi berdekatan dengan saluran energi tinggi, misalnya tanggul versus saluran. Ketiga, material sedimen yang tersedia di sumber. Erosi batu pasir rapuh hanya akan menghasilkan pasir dan kadar lumpur batu gamping, olitik, dan peloid sebagian besar berukuran seragam, dan ukuran bagian keras organik mempengaruhi ukuran butir pada batuan gamping bioklastik. Sortasi atau sorting. Penyortiran atau sortasi adalah ukuran standar deviasi dari beberapa distribusi ukuran butir tentang ukuran rata-rata. Ini dapat diperkirakan di dalam lapangan dari grafik perbandingan atau komparator CARS. Secara umum, ukuran butir mencerminkan informasi sebagai berikut. Pertama, tingkat agitasi dan pengerjaan ulang. Periode pengangkutan atau agitasi yang lama mengarah pada penyortiran yang lebih baik, sedangkan pengendapan yang cepat menghasilkan penyortiran yang lebih buruk. Ukuran dan pemilihan sortasi bahan sumber. Ketiga, ukuran butir dari sedimen itu sendiri. Kerikil dan lumpur umumnya lebih sulit untuk disortasi daripada pasir. Lanjut di morfologi butiran. Morfologi butir. Ada 3 aspek morfologi butir, yaitu: pertama, shape, ditentukan oleh rasio sumbu pendek, panjang, dan menengah. Kedua, roughness, ditentukan oleh derajat kelengkungan tonjolan butir. Ketiga, sphericity, ukuran seberapa dekat butir mendekati bentuk yang sama atau bulat. Lanjut di struktur batuan. Struktur batuan sedimen merupakan kenampakan dalam tubuh batuan sedimen atau di antara perlapisan tubuh batuan sedimen yang terbentuk karena proses fisika, kimiawi, maupun biologis. Struktur batuan sedimen terbagi atas erosi, pengendapan, pasca pengendapan, dan biogenik. Lanjut di struktur pasca pengendapan. Ada banyak struktur yang terbentuk setelah pengendapan, sedangkan sedimen masih belum terkonsolidasi atau hanya sebagian terkonsolidasi melalui proses deformasi sedimen lunak atau sedimen basah.
Proses-proses ini berkisar dalam skala dari perpindahan massa sedimen sekitar 500 km hingga penyusutan kecil dari lapisan permukaan tipis dengan luas terbatas. Terus lanjut di struktur biogenik. Banyak struktur yang terbentuk dalam sedimen akibat aksi tumbuhan dan hewan, termasuk gangguan tidak teratur pada sedimen, penandaan terorganisir yang terpisah, dan struktur pertumbuhan di biogenik. Lanjut di komposisi batuan sedimen. Komposisi sedimen mengacu pada sifat komponen yang menyusun batuan sedimen. Secara umum, komposisi sedimen terdiri dari kerangka atau bahan partikulat yang lebih kasar, matriks atau bahan partikulat yang lebih halus, dan semen termasuk mineral autigenik individu serta bahan pengikat yang terbentuk selama diagnesis. Lanjut di materi 10 ada klasifikasi batuan sedimen. Klasifikasi batuan sedimen umumnya dibagi berdasarkan asalnya, sebagaimana tercermin dari komposisinya menjadi 4 kelompok utama yang didefinisikan sebagai berikut. 1. Terrigenous. Jenis batuan seperti konglomerat santones, mudrocks, dan beberapa paleosols. Kedua, biogenik sedimen. Jenis batuan seperti ini carbonates, beberapa chars, potohorites, dan koal. Ketiga, chemogenik sedimen. Jenis batuan seperti ini evaporites, irostones, and otter. Metalliferous sedimen, some carbonates and duricus. Keempat ada vulkaniklastik. Jenis batuan seperti ini autoklastik, piroklastis, hilakoklastis, dan epiklastis. Lanjut di sedimen klastik. Konglomerat adalah sebuah batuan sedimen berbutir kasar yang didominasi oleh klastik berukuran kerikil kurang dari 2 mm. Batuan ini juga dikenal sebagai rudit. Lanjut di sedimen klastik. Batu pasir adalah batuan sedimen berbutir sedang yang mengandung lebih dari 50% butiran berukuran pasir 0,063 sampai dengan 2 mm, yang juga dikenal sebagai arenites, wapkes, dan greywacke. Batu pasir merupakan salah satu jenis sedimen yang paling umum dan dapat ditemukan di hampir semua lingkungan, mulai dari dataran aluvial paling proksimal hingga dataran cekung laut terdalam. Lanjut di sedimen plastik. Mudrocks ada di mana-mana, terutama di lingkungan pengendapan energi rendah yang lebih tenang, termasuk dataran banjir aluvial fluvial, lingkungan danau, laguna, dan muara, daerah delta dan lereng pro-delta, rak luar, dan semua bagian dari lereng perairan dalam hingga lingkungan cekungan datar. Sedimen non-klastik. Batuan karbonat membentuk sekitar 1/5 dari seluruh batuan sedimen dalam catatan stratigrafi. Batuan karbonat terdiri dari lebih 50% mineral karbonat, terutama kalsit dan dolomit pada batuan purba. Sedimen non-klastik char adalah istilah umum untuk batuan sedimen mengandung silika berbutir halus yang berasal dari biogenik, biokimia, atau kemogenik. Sedimen non-klastik. Sedimen dan batuan sedimen sebagian besar terdiri dari bahan fosfat secara kolektif yang dikenal sebagai
fosforit. Meskipun fosfor merupakan komponen penting dari semua makhluk hidup dan merupakan penyusunan dominan tulang vertebrata, fosfor relatif jarang ditemukan dalam catatan sedimen. Sekian, terima kasih. Materi 11 ada provenance dan diagnosis batuan sedimen. Istilah provenance berasal dari bahasa Prancis, yaitu provenir yang berarti berasal atau muncul. Kuarsa adalah komponen yang paling melimpah di sebagian besar batu pasir dan merupakan satu-satunya komponen dari beberapa batu pasir, sehingga para ahli tertarik dengan signifikasi potensi asal kuarsa sejak tahun-tahun awal studi petrografi. Lanjut di feldspar umumnya sangat langka atau tidak ada di area arenit kuarsa, namun feldspar adalah konstituen umum dari kebanyakan batu pasir lainnya. Beberapa properti feldspar berguna sebagai indikator provenance. Pertama, karena feldspar secara umum kimiawi dan mekanis kurang stabil dibandingkan kuarsa, feldspar cenderung tidak dapat didaur ulang. Beberapa feldspar memang dapat didaur ulang tergantung pada kondisi. Namun, keberadaan feldspar yang muncul melimpah di batu pasir merupakan derivasi dari batuan sumber kristal. Dengan demikian, feldspar lebih mungkin memberikan informasi tentang batuan sumber generasi pertama dari kuarsa. Mineralogi dan kimia feldspar memiliki provenance yang signifikan. Komposisi kimiawi feldspar diketahui merupakan fungsi dari batuan sumber. Keberadaan zona dan keberadaan zonasi dan keberadaan kembaran di feldspar plagioklas. Jumlah terkait dengan jenis batuan sumber. Jenis feldspar terutama dapat berasal dari lebih dari satu jenis batuan beku atau metamorf. Oleh karena itu, mineralogi feldspar hanya memberikan panduan kasar tentang provenance. Meskipun demikian, penting untuk melihat bagaimana mineralogi feldspar dikaitkan dengan kondisi sumber. Feldspar kalium natrium atau alkali adalah konstituen penting dari batuan beku, felsik, pegmatit, dan banyak gneis felsik dan menengah. Fragmen batuan. Material di batuan pasir dan konglomerat memberikan bukti paling tegas dari litologi batuan sumber. Tidak diragukan lagi bahwa fragmen batuan vulkanik menunjukkan turunan akhir dari sumber vulkanik. Klastik, filit, atau sekis pasti berasal dari batuan induk metamorf. Fragmen batuan kapur menunjukkan sumber batuan kapur, dan seterusnya. Oleh karena itu, fragmen batuan merupakan indikator batuan sumber yang berharga di konglomerat dan beberapa batuan pasir. Dengan pengecualian butir rinjang, fragmen batuan langka di sebagian besar area arenit kuarsa. Lanjut di interpasi litologi batuan sumber hanyalah bagian dari proses analisis provenance. Untuk mengembangkan pemahaman yang lebih lengkap tentang provenance dan paleografi, kita perlu memahami juga hubungan antar daerah sumber, cekungan pengendapan, dan kerangka tektonik regional. Dasar untuk menafsirkan setting tektonik
adalah asumsi bahwa mineralogi, detrital, dan geokimia mencerminkan tidak hanya litologi batuan sumber, tetapi juga mengatur lempeng-lempeng tektonik umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Anugrah, NIM 23660028. Kelas A. Saya akan meneruskan membacakan materi yang dibacakan oleh rekan saya. Yang pertama, lingkungan pengendapan pendahuluan. Sedimen saat ini diendapkan di berbagai lingkungan sedimen di permukaan bumi. Sebagian besar fasies dari suksesi sedimen purba dapat ditafsirkan telah terbentuk di satu atau lain lingkungan ini, sehingga studi analog modern sangat penting dalam interpretasi rekaman batuan purba. Beberapa tampaknya tidak memiliki analog modern, misalnya banded iron formations, formasi besi. Untuk yang lain, belum ditemukan analog yang baik, misalnya Deepwater Massive Sandstones, batu pasir masif perairan dalam. Analis dan interpretasi batuan sedimen. Salah satu dari tujuan utama dalam analisis dan interpretasi batuan sedimen di lapangan adalah untuk menyatukan semua pengamatan yang berbeda pada fasis sedimen dan fiturnya, model dan proses fasis, asosiasi fasis, siklus dan urutan, tren geometri lateral, elemen arsitektur, dan spesial temporalnya, dan informasi apapun tentang kontrol dan laju sedimentasi. Ini kemudian digunakan untuk menyimpulkan sistem pengendapan atau bagian dari lingkungan pengendapan di mana sedimentasi terjadi. Fluvial, proses yang berhubungan dengan aliran sungai atau endapan yang dihasilkan oleh proses aliran datal fluvial. Aluvial, sedimen yang terbentuk karena proses pengendapan. Eolian, berhubungan dengan angin, khususnya proses erosi dan pengendapan. Kipas aluvial atau alluvial fan modern menggambarkan suksesi kipas Pleistosen. Bukti pengangkatan neotektonik, yaitu permukaan vertikal yang curam di tepi suksesi Pleistosen. Lebar pandang 500 meter, Pegunungan Andes, NW Argentina. Detail suksesi kipas aluvial Pleistosen dari muka vertikal terjal yang terlihat pada. Perhatikan tipikal lingkungan ini, endapan dengan sortasi buruk, berbutir kasar, berlapis kasar. Pleistocene, Andes Mountains, NW Argentina, suksesi lapisan merah fluvial, tinggi tebing kira-kira 320 meter. Devonian Old Red Sandstone, suksesi batu pasir eolian. Perhatikan pasir modern yang tertiup angin di latar depan, lebar pandang 10 meter. Pleistocene, Kangaroo Island, Australia, suksesi batu pasir dengan eolian dengan cross stratifikasi skala besar. Ini adalah bagian dari batu pasir Navajo di Taman Nasional Zion. Tinggi penampang kira-kira 50 meter. Suksesi batu pasir eolian, batu pasir reservoir penghasil minyak yang produktif di cekungan Reconcagua Reef, lebar pandang 10 meter. Glacial Tilite Pebble atau boulder Ridge Mudstone yang terpilah dengan baik, juga berasosiasi dengan konglomerat pencucian glasial dan batu lumpur.
Farver atau endapan danau glasial, endapan fluvial, pencucian glasial, cross stratifikasi batu pasir, berkerikil skala besar, kerikil berpasir, membentuk lapisan tebal dari bagian sungai Ohio yang terbengkalai. Palu 35 cm, sistem delta, skala kecil berkembang menjadi suksesi lacustrin. Pliocene dengan unit top state foreset, bottom set, delta Gilbert yang jelas, lebar pandangan 8 meter, Pliocene S. Cyprus, suksesi braid delta atau kepang delta, menunjukkan perubahan dekat bawah marlstone, siltstone, sandstone atau endapan pro delta, dan cross stratifikasi skala besar di tampilan tengah dan atas atau Gilbert type forest sheets F2 units. Tanda panah menunjukkan lapisan paleosol merah. Materi ke-13, proses metamorfosa dan batuan metamorfik, teknik pendahuluan. Pertama, petrologi batuan metamorf, mempelajari batuan yang direkristalisasi dalam keadaan padat di dalam kerak bumi. Rekristalisasi batuan di dalam kerak melibatkan deformasi, karena deformasi meningkatkan reaksi mineral dengan memperkenalkan energi regangan dan membuka jalur untuk pergerakan fluida. Petrologi metamorf tumpang tindih dengan bidang geologi struktural. Banyak endapan biji terbentuk dari cairan hidrotermal pada suhu jauh di bawah suhu aktivitas beku. Petrologi metamorf melibatkan studi tentang mineralogi batuan metamorf. Ahli petrologi metamorf menggunakan mineral yang ada dalam batuan metamorf untuk menentukan induknya, yaitu protolit, dan untuk memperkirakan kondisi metamorfisme. Tidak seperti petrologi beku, petrologi metamorf tidak terlalu bergantung pada geokimia batuan secara keseluruhan. The scope of metamorphism. Dalam definisi yang sederhana, metamorfisme adalah rekristalisasi batuan pada kondisi di bawah liquidus. Pada suhu rendah, metamorfisme menyatu dengan proses yang dikenal sebagai diagnesis, yaitu perubahan yang terjadi selama sementasi batuan sedimen. Pada suhu tinggi, metamorfisme tumpang tindih dengan proses beku pada kondisi di mana lelehan dihasilkan. Proses pencairan sebagai batuan disebut anateksis. Lelehan yang dihasilkan oleh proses ini adalah batuan beku sejati, sedangkan residu yang tertinggal setelah ekstraksi lelehan, batuan yang dikenal sebagai restit, adalah batuan metamorf. Batuan tersebut bersifat metamorf karena mineral-mineral dalam restit, meskipun mungkin telah berada dalam keseimbangan dengan lelehan, tidak mengkristal secara langsung darinya. Jenis metamorfisme. Jenis metamorfisme yang paling umum adalah yang pertama regional, kedua kontak, ketiga burial, keempat dinamis, kelima hidrotermal, keenam metamorfisme regional. Metamorfisme regional merupakan metamorfisme yang terjadi secara regional dan luas, biasanya berhubungan dengan orogeni dan deformasi yang menyertainya. Contoh metamorfisme regional:
Satu, pegunungan Alpen, Himalaya, ataupun pegunungan Rocky, Kanada akan mengungkapkan batuan metamorf di inti rentang di mana batuan mengalami deformasi dan metamorfisme. Pada saat pegunungan terbentuk, pedalaman dari pantai California akan mendokumentasikan batuan terdeformasi dan bermetamorfosis selama akresi sedimen di sepanjang pantai barat Amerika Utara di Mesozoikum. Medan metamorf daerah ini adalah tipikal skala metamorfisme regional. Metamorfisme kontak merupakan metamorfisme yang terjadi karena adanya kontak antara batuan protolit dengan panas di bawah permukaan bumi. Metamorfisme kontak terlokalisir pada daerah yang berdekatan dengan intrusi magma ke dalam kerak yang membawa panas ke tingkat kerak menengah atau atas. Kontak panas ini bermetamorfosis pada batuan kontrik yang berdekatan dengan intrusi. Pada tingkat kerak yang tinggi, batuan yang telah mengalami metamorfosis kontak tidak mengalami deformasi, tetapi pada lingkungan yang dalam batuan tersebut dapat mengalami deformasi dan metamorfisme. Kontak dapat bergradasi menjadi metamorfisme regional. Contoh batuan metamorfik kontak: batu gamping berubah menjadi batu marmer. Metamorfisme burial merupakan metamorfisme yang terjadi karena burial di bawah permukaan bumi. Pada peningkatan kedalaman di dalam cekungan sedimen yang dalam, suhu dan tekanan meningkat hanya karena aliran panas regional. Studi tentang efek pemanasan pada diagnosis batuan sedimen di cekungan dalam adalah kunci untuk memahami asal minyak bumi. Tetapi jika cekungan dalam suhu melebihi generasi minyak bumi dan memasuki ranah metamorfisme, daerah yang telah mengalami metamorfisme burial biasanya telah mengalami tingkat metamorfisme terendah dan belum mengalami deformasi. Metamorfisme dinamis merupakan metamorfisme yang terjadi karena adanya migrasi atau pergerakan fluida di kerak bumi. Kerak umumnya kering, biasanya tidak ada air yang tersedia untuk bereaksi dan menghasilkan kumpulan hidro bersuhu rendah. Namun selama deformasi, batuan kerak dalam cairan hidro bermigrasi ke zona deformasi dan berinteraksi dengan mineral berbutir halus. Konsekuensinya adalah metamorfisme dinamis, zona bakal dari metamorfosis yang dapat meluas dari zona geser beberapa meter ke batuan yang terdeformasi. Di sekitarnya metamorfisme hidrotermal. Metamorfisme hidrotermal merupakan metamorfisme yang terjadi karena adanya pergerakan air panas di bawah permukaan bumi. Di banyak lingkungan geologi, keberadaan magma di dekat permukaan bumi menyebabkan sirkulasi air panas melalui kerak atas yang memicu metamorfisme hidrotermal, yaitu air panas. Air bereaksi dengan mineral pembentukan batuan asli seperti feldspar, piroksin, dan amfibol untuk membuat mika dan tanah liat clay. Umumnya jenis metamorfisme ini dikaitkan dengan pengendapan mineral biji sulfida untuk membuat endapan biji hidrotermal. Contoh yang baik dari daerah di mana proses hidrotermal sedang berlangsung saat ini adalah Pegunungan Tengah Laut atau fitur termal, Taman Nasional Yellowstone. Batuan metamorf berlimpah karena metamorfisme dapat terjadi di seluruh kerak dan mempengaruhi berbagai macam protolit. Misalnya, batuan metamorf membentuk sekitar 60% volume benua. Selain itu, perubahan luas kerak samudera karena sirkulasi hidrotermal air laut di pegunungan yang menyebar di tengah laut juga umumnya termasuk dalam domain metamorfisme.
secara bersama-sama. Batuan metamorf, benua, dan batuan yang diubah secara hidrotermal di cekungan samudera membentuk volume kerak yang sangat besar. Akibatnya pengetahuan tentang metamorfisme diperlukan untuk memahami evolusi geologi, geokimia, dan geofisika skala besar di bumi. Protolit, batuan asli yang belum mengalami metamorfosis. Sebagian besar batuan beku terbentuk baik pada spreading, akses, atau sumbu menyebar atau di atas zona subduksi, dan sebagian besar batuan metamorf terbentuk dari sekitar batas lempeng konvergen. Lempengan di dasar litosfer benua dapat bermetamorfosis menjadi batuan yang cukup padat untuk mengalami delaminisasi dan tenggelam ke dalam mantel. Saat tenggelam, astenosfer yang naik menyebabkan pemanasan dan pembentukan batuan beku dan batuan metamorf di kerak atasnya. Kisaran suhu dan tekanan yang dialami batuan sangat ditentukan oleh pergerakan lempeng. Perhatikan bagaimana kedalaman tekanan dari isotherm 500 derajat Celcius bervariasi di seluruh bagian sebagai fungsi posisinya di lempeng. Metamorphic rock kontak metamorfisme yang terjadi selama pemanasan atau metamorfosis progred boreal disebut panas dapat dimasukkan ke dalam kerak oleh badan magma yang dapat pendinginan dan membebaskan kandungan panasnya, dan pada kristalisasi membebaskan panas laten kristalisasi. Sekian dari saya materi yang saya bawakan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.